dan kita melihat masjid-masjid yang ada, kira-kira masih banyak mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang sholat di masjid atau yang kemudian tidak sholat? Masih banyak yang tidak sholat di masjid. Paling kalau subuh berapa? 1 shop, 2 shop, 3 shop gitu ya. Itu sudah lumayan banyak. Kenapa? Karena sholat subuh ini yang merupakan sholat yang kemudian memiliki beban yang sangat berat bagi sebagian orang. Tidak mudah melaksanakan sholat subuh ini, apalagi kemudian kalau malamnya hujan deras itu ya, seperti sore hari ini hujan ya, apalagi di Karanganyar, Masya Allah tadi hujannya deras sekali ya. Kemudian semalam suntuk hujan ya, kemudian waktu subuh pun masih hujan ya. Maka kemudian ketika mau bangun dari ya tidurnya untuk melaksanakan sholat subuh ini sangat berat sekali ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh dan dikerjakan berjamaah di masjid, mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Kenapa kita katakan sangat kuat? Para pemuda-pemuda kita itu mampu mendaki gunung Tanggamus yang tingginya sekitar 2100 meter, mampu mendaki gunung Pesagi yang lebih tinggi dari gunung Tanggamus itu. Akan tapi ya kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid, terutama tatkala sholat subuh. Dan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk melaksanakan sholat subuh, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada orang tersebut, dan memiliki faedah yang begitu besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, sholat asar. Sholat asar ini ya, terutama di kalangan sebagian orang, ini merupakan sholat yang waktunya nanggung gitu ya. Apalagi kemudian para ikhwah, saudara-saudara kita yang kemudian mata pencahariannya bertani di sawah. Kalau sholat duhur insya Allah, kenapa? Ya, sholat duhur itu waktunya orang istirahat. Bahkan saudara-saudara kita pun yang tidak sholat gitu ya, ketika datang sholat duhur berhenti kerjanya ya, terutama yang di kampung-kampung ya, ketika waktu duhur tiba mereka berhenti dari ladang-ladang mereka, berhenti dari pekerjaan mereka, kemudian ya beristirahat. Dan kadang-kadang tidak sholat juga, nunggu orang-orang sampai pulang dari masjid selesai sholat duhur kan gitu. Sampai kemudian keluar sebuah pendapat, kalau duhur jangan kerja. Kalau orang Jawa bilang beduk gitu ya, wayai beduk kan gitu. Wayai beduk, kalau masih kerja terus maka kemudian hati-hati akan terjadi kecelakaan, bencana dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di dalam pikiran mereka, kalau sudah waktu beduk, waktu duhur tiba, berhenti semua aktivitas. Dan biasanya makan ya dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika waktu asar gitu ya, sawahnya jauh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya ya tandur kalau orang Jawa bilang, waktunya matun gitu ya, waktunya ngeluku nggaru kan gitu ya. Kemudian terdengar azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih lepat-lepat kan gitu ya. Waduh, ini asar ini. Kalau kemudian pulang nanti ada waktu setelah asar, maka biasanya kemudian lanjut lagi ya, waktu asar lanjut lagi. Kapan nanti pulangnya? Kalau sudah kubailil maghrib, sebelum maghrib baru pulang. Kenapa? Karena waktu asar ini adalah waktu yang nanggung ya, sehingga pulang sebelum maghrib ya, pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah mandi ya, setelah mandi bersih-bersih, makan, ngopi dulu lagi pula kan gitu ya, kemudian makan gorengan ya, sholat asar. Selesai sholat asar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu maghrib ya, biasanya sholat asarnya dijamak dengan maghrib ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan na'udzubillah, kadang-kadang ada yang terlewatkan sholat asar tersebut ya. Apa saja ikhwanu fiddin rahimakumullah ya, keutamaan atau keajaiban bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Dan berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Karena rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu bukan hanya berupa materi, bukan hanya duit saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Nanti kalau kita mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat asar saja, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini keutamaannya begitu besar sekali. Bahkan kalau ada duit 1 triliun itu tidak mampu mengalahkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar ini ya. Kenapa? Karena saking luar biasanya keutamaannya. Jangankan duit 1 triliun Bapak Ibu, seluruh isi dunia ini ditukar dengan manfaat dan faedah sholat subuh dan sholat asar, tidak akan mampu kemudian menandingi besarnya keutamaan sholat subuh dan sholat asar ini. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, keajaiban atau keutamaan sholat subuh dan sholat asar akan terhindar dari api neraka. Jadi orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, orang yang istiqomah melaksanakan sholat asar, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan dihindarkan dari api neraka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ustadz, hadisnya sahih hadisnya. Saya bacakan hadisnya. An Umarah ibnu Ruwaibah radhiyallahu anhu. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan oleh Umarah ibnu Ruwaibah. Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Buraidah ini beliau mengatakan, yang sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Lan ini kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu namanya harfun nafyi yang ditakkid ya. Harfun nafyi yang ditegaskan. Lan itu sekali-kali tidak atau tidak akan pernah, itu kalau kita bahasakan. Lan yalijan naro, tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka ahadun, seseorang shalla, yang istiqomah melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, yang istiqomah melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Salat apa itu, Pak? Salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan orang yang istiqomah melaksanakan salat, yang salat tersebut dilaksanakan sebelum matahari terbenam. Salat apa itu, Pak? Salat asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan naro, sungguh tidak akan pernah, haram gitu ya, tidak akan pernah gitu ya, masuk ke dalam api neraka jahanam ahadun, seseorang shalla qabla tulu'i syamsi, orang yang istiqomah melaksanakan salat subuh dan orang yang istiqomah melaksanakan salat asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh, untuk melaksanakan sholat asar, karena janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, lan yalijan naro, sungguh dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ini merupakan sebuah keutamaan yang besar. Kemudian keutamaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala atau keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan sholat asar, akan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan surganya. Jadi keutamaan yang kedua, akan mendapatkan surga. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari nomor 574 dan Imam Muslim nomor 635. Ustaz, hadisnya sahih atau tidak? Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah hadisnya sahih, hadisnya makbul, hadisnya bisa diterima. Apa kata baginda Muhammad SAW?
Man, barang siapa sholat, melakukan sholat al-bardaini, barang siapa melakukan sholat al-bardaini. Apa itu sholat bardaini? Kemudian para ulama ini mengkaji apa sih yang dimaksud dengan sholat al-bardaini. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat al-bardaini adalah sholat subuh dan sholat asar. Kata baginda Muhammad, man shollal bardaini, barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dengan dua keutamaan ini kita sudah cukup lah gitu ya, untuk memotivasi kita melaksanakan sholat 5 waktu, untuk memotivasi kita untuk lebih bersemangat melaksanakan sholat subuh, untuk lebih semangat melaksanakan sholat asar. Bahwasanya janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat asar, yang pertama akan Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan dari api neraka, kemudian Allah janjikan dengan surganya. Orang kalau kemudian sudah mendapatkan jaminan dihindarkan dari neraka, kemudian dijanjikan akan dimasukkan ke surganya, itu sudah harapan apa lagi kan gitu. Karena puncak kebahagiaan seseorang itu adalah ketika Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Dan puncak ya azab atau sesuatu yang ditakuti oleh manusia itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang istiqomah ini melaksanakan sholat subuh, orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat asar ini akan Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan dihindarkan dari api neraka, kemudian dijauhkan dari api neraka, kemudian dijanjikan dengan surganya. Maka dengan dua keutamaan ini sudah cukup menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi kita, ikhwanu fiddin rahimakumullah, untuk kemudian kita istiqomah melaksanakan sholat subuh, untuk istiqomah melaksanakan sholat asar. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية